Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Rahman dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang marketing. Jadi marketing yang kami kuasai adalah yang akan kami bawakan juga pada kesempatan kali ini, yaitu manajemen dengan cara pemasaran tentunya. Jadi tentunya kita akan membahas tentang strategi pemasaran yang merupakan salah satu cara dalam mengenalkan produk kepada konsumen. Dan ini menjadi penting karena akan berhubungan dengan laba, ya, yang akan dicapai oleh perusahaan di dalam strategi pemasaran dan akan berguna secara optimal bila didukung oleh perencanaan yang terstruktur baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan. Baiklah, dalam ilmu marketing ini, sebelum melakukan berbagai macam promosi atau pendekatan pemasaran lainnya, perusahaan harus terlebih dahulu membidik pasar atau segmen secara jelas. Sebagian besar dari kegagalan itu adalah dipicu dalam bagaimana potensinya. Dengan banyaknya jumlah konsumen yang memasuki semua segmen pasar tentunya, jadi kita harus penguasaan segmen pasar di sini. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi segmen pasar yang dapat dilayani paling efektif tentunya, yaitu dengan melakukan penilaian segmentasi. Adapun nanti yang masalah-masalah yang akan dirumuskan itu adalah bagaimana cara kita mendefinisikan pemasaran atau marketing dan manajemen tentunya. Jadi yang kedua rumusannya yaitu proses manajemen dalam marketing. Yang ketiga konsep selling dan marketing. Oke. Adapun definisi daripada marketing itu sendiri yaitu kinerja dan kegiatan bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada para pelanggan yang pemakai, maksudnya calon konsumen. Dalam perkembangannya itu, pemasaran bukan saja masalah penyaluran barang dan jasa kepada pembeli atau konsumen dalam sebuah bisnis, tetapi juga menyangkut berbagai kegiatan yang saja dilakukan oleh sebuah bisnis, tetapi oleh organisasi nirlaba seperti gereja, universitas, atau kegiatan pendidikan lainnya, dan organisasi-organisasi sosial itu sendiri. Jadi perkembangan mengenai arti pemasaran itu memutuskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan dengan melakukan penelitian dan bisnis kebutuhan serta keinginan calon pelanggan. Bukan hanya cara menjual barang saja, tetapi dengan demikian itu fokus kegiatan pemasaran adalah cara-cara bagaimana seorang pemasar atau marketer mengatur usaha. Pemasarannya supaya mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia umumnya, khususnya kebutuhan dan keinginan kelompok masyarakat dengan ciri-ciri tertentu yang dilihat dari faktor pekerjaan, penghasilan, dan gaya hidupnya, atau dengan kata lain dari segmen masyarakat, ya, mengurangi kepuasan hidup tentunya, ya. Jadi
dari keberhasilan seorang pemasar itu terletak pada aspek memuaskan para pelanggan dan konsumen tersebut. Tentunya pekerjaan ini itu akan berhasil jika tidak didukung oleh perusahaan secara keseluruhan. Keberhasilan yang bergantung pada banyak pihak yang bekerja dalam bagian lain di perusahaan yang masing-masing membantu pemasar mencapai tujuannya, yang merupakan tujuan perusahaan mereka bersama. Jadi ruang lingkupnya itu dalam pemasaran itu yang pertama adalah, jadi konsep pemasaran itu bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan berorientasi kepada kebutuhan konsumen. Hal ini secara asasi berbeda dengan bisnis terdahulu yang berorientasi pada produk tentunya dan penjualan. Konsep tersebut pada intinya sama dengan konsep pemasaran yang meliputi antara lain kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, value dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pada pasar pemasaran. Dengan pemasaran, perusahaan berusaha menghasilkan laba dari penjualan barang dan jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Di sanalah peran manajer pemasaran membutuhkan, di mana tugas dari manajer perusahaan adalah memilih dan melakukan kegiatan pemasaran yang dapat membantu dalam pencapaian organisasi. Oke, kita ke konsep inti pemasaran. Ya, jadi di sini adanya pemasaran itu karena adanya kebutuhan, keinginan, karena ada permintaan. Ya, pemasar itu harus berupaya memahami kebutuhan atau keinginan dan permintaan pasar sasaran. Jadi kebutuhan merupakan tuntutan dasar manusia. Jadi kebutuhan ini akan menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik dan mungkin dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan untuk membeli. Kita dapat membedakan antara 5 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan atau contoh pelanggan yang menginginkan sebuah mobil murah. Kebutuhan real. Jadi contohnya itu pelanggan menginginkan sebuah mobil yang bukan soal harga awalnya, tetapi operasionalnya yang murah. Ya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak dinyatakan. Contohnya itu pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik. Yang keempat, kebutuhan yang disenangi. Tentunya yang sangat disenangi oleh para pelanggan itu sendiri. Yaitu dan kebutuhan rahasia, yaitu pelanggan yang ingin terlihat oleh para sahabat sebagai konsumen yang cerdas tentunya. Jadi kita masuk ke konsep pasar sasaran, penentu posisi, dan segmentasi. Jadi jarang seseorang pemasar dapat memuaskan setiap orang. Tidak semua orang menyukai minuman ringan, hotel, restoran, mobil, dan film yang sama tentunya. Mereka mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli yang mungkin lebih menyukai atau memerlukan suatu produk untuk masing-masing pasar sasaran yang terpilih. Perusahaan membangun suatu tawaran pasar. Tawaran ini diposisikan atau
di pikiran para pembeli sasaran sebagai suatu yang memberikan beberapa manfaat yang sangat penting. Yang ketiga, poin selanjutnya yaitu tawaran dan merek. Nah, di sini nih perusahaan mengajukan kebutuhan-kebutuhan dengan mencetuskan suatu usulan atau potensi nilai-nilai, yaitu perangkat manfaat, dan mereka tawarkan kepada pelanggan guna memutuskan kebutuhan mereka. Mereka adalah tawaran dari suatu sumber yang sudah dikenal. Nama, merek, seperti kita sebut merek saja, McDonald, itu menimbulkan banyak asosiasi dalam pikiran orang. Hamburger, kegembiraan anak-anak, dan makanan anak-anak, ya. Kemudian nilai kepuasan pelanggan tentunya. Yang pertama, tawarnya akan berhasil jika tawaran tersebut bisa memberikan nilai kepuasan kepada pembeli sasaran. Terus pembeli memilih di antara beraneka ragam tawaran yang dianggap memberikan nilai yang paling banyak, baik atau nilai merupakan konsep sentral pemasaran. Jadi pemasaran dapat dilihat sebagai identifikasi, kreasi, komunikasi, pengiriman, dan pemantauan nilai pelanggan. Dalam kepuasan pelanggan mencerminkan nilai kompetitif seseorang yang hasil dari kinerja atau hasil yang dirasakan dari produk dalam hubungan dengan harapannya. Terus saluran pemasaran. Untuk mencapai pasar sasaran, pemasaran menggunakan 3 jenis saluran pemasaran. Saluran komunikasi digunakan untuk menyerahkan dan menerima pesan dari para pembeli sasaran. Saluran komunikasi juga meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, pos, telepon, papan iklan, poster, pamflet, DC, dan internet. Pemasar menggunakan saluran distribusi untuk memasarkan atau menyerahkan produk fisik atau jasa kepada pembeli atau pengguna, termasuk di sini distributor, grosir, pengecer, dan agen. Pemasar juga menggunakan saluran jasa untuk melakukan transaksi dengan pembeli potensial. Saluran jasa mencakup pengadaan, perusahaan angkutan, bank, dan perusahaan asuransi yang memudahkan transaksi. Jadi kita masuk ke poin selanjutnya lagi, rantai pasokan. Jadi sementara saluran pemasaran itu menghubungkan pemasar dengan pembeli sasaran, rantai pasokan ini adalah supply chains, atau menggambarkan suatu saluran yang lebih panjang, yang terentang dari bahan mentah, komponen-komponen, hingga produk jadi yang disampaikan kepada pembeli akhir. Jadi rantai pasokan itu menggambarkan sistem penyerahan nilai. Setiap perusahaan yang hanya berperan sebagai persentase tertentu dari nilai total yang dihasilkan oleh rantai pasokan. Terus kita masuk di persaingan, ya, poin persaingan. Jadi persaingan itu mencakup semua tawaran dari pesaing serta berbagai pengganti yang aktual dan potensialnya itu yang mungkin dipertimbangkan oleh pembeli. Jadi kita masuk kepada konsep penjualan dan pemasaran atau marketing, ya. Konsep pemasaran yang menyatakan bahwa kunci yang mencapai sasaran daripada organisasi itu bergantung pada
penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, dan pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dan yang dilakukan para pesaing. Jadi konsep pemasaran itu perusahaan yang relatif belum lama, konsep penjualan dan konsep pemasaran sering dibuat rancu. Terkadang karena terkadang itu konsep pemasaran mengambil perspektif dalam keluar dalam konsep pemasaran mengambil perspektif luar ke dalam. Jadi menurut konsep pemasaran itu, perusahaan itu memproduksi apa yang diinginkan pelanggan, dan dengan cara ini perusahaan dapat memuaskan pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Jadi konsep penjualannya itu nanti harus ada pertama pasar, terus kebutuhan pelanggan, terus pemasaran terpadu, dan laba melalui kepuasan pelanggan tentunya. Jadi dalam konsep pemasaran itu atau strategi marketing tentunya banyak bisa kita pelajari dari apa yang telah saya sampaikan, karena di sini kita bisa mencoba bagaimana cara kita bisa bermarketing dengan sehat, tentunya dengan baik, dengan mempunyai kerjasama yang baik antara pesaing ataupun itu penjual dan si pembeli. Jadi kita harus menggunakan strategi yang ramah, tentunya ramah kepada seseorang. Jadi mungkin sekian daripada pemaparan saya dari tugas final strategi pemasaran. Mungkin cukup banyak kekurangan daripada penyampaian saya karena saya juga masih banyak membaca. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.